Halo, saya ada di Bandara Ahmad Yani Semarang. Mau kemana? Mau sendiri saja, ya. Sendiri saja ke Gorontalo. Ya, Gorontalo, mantap. Ya, kita lihat seindah apa Gorontalo nanti. Setelah sebelumnya mendaki gunung yang menyandang status tertinggi di Jawa Tengah dan Pulau Sumatera, kali ini saya masuk ke lautan untuk berenang dengan ikan yang menyandang status terbesar di dunia. Lagi-lagi dari Semarang perjalanan ini dimulai. Dari Bandara Ahmad Yani Semarang saya akan terbang ke Gorontalo dengan transit di Jakarta selama lebih dari 5 jam. Penerbangan malam saya jalani dan seperti umumnya penerbangan ke wilayah Indonesia Timur, penerbangan ke Gorontalo dari Jakarta dijadwalkan dini hari pukul 3 pagi dan dijadwalkan sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan karenanya lah saya beruntung bisa menyaksikan momen matahari terbit dari pesawat. Ini pertama kali saya ke Gorontalo dan langsung diwarnai dengan pengalaman tidak menyenangkan. Saya tertipu jasa rental motor. Saya sudah transfer uang sesuai harga dan saya tertipu. Selama bepergian ke banyak tempat, baru kali ini saya tertipu jasa rental motor. Bisa jadi pelajaran buat saya. Sampai bandara, saya yang kesulitan mencari kendaraan ke penginapan di kota Gorontalo, akhirnya menggunakan jasa ojek mobil bandara. Drivernya bernama Ompeng, membantu saya mencari rental motor di beberapa tempat. Saya mendapatkan rental motor dari kenalan Ompeng. Pengalaman tertipu membuat saya tegang dan lelah. Sampai di penginapan, saya memutuskan untuk istirahat dulu. Selepas siang, sate tuna khas Gorontalo menjadi pilihan untuk makan siang. Saya pesan 5 tusuk dengan nasi seharga 45.000. Cukup mahal, namun rasanya tidak mengecewakan. Setelah itu saya berkendara sekitar 8 km ke arah barat menuju Benteng Otanaha. Benteng ini terletak di perbukitan persis di tepi Danau Limboto, sehingga pemandangan Danau Limboto dari benteng ini menjadi daya tarik tersendiri. Letaknya di perbukitan dengan latar pemandangan danau sebenarnya sangat pas untuk menerbangkan drone. Maklum drone saya baru. Sayang cuaca saat itu kurang bersahabat, mendung dan baru sebentar eksplor langsung hujan. Ya, kita ada di Benteng Otahana ya. Bentengnya bagus, keren. Ini seperti ini ya, keren. Dan ini di pinggir Danau Limboto ya, mantap, view-nya bagus sekali ya. Sayang nih hujan ya, sudah mulai gerimis. Menurut catatan yang ada di kompleks benteng, Benteng Otanaha dibangun oleh Portugis tahun 1522. Untuk mencapai benteng ini kita harus melewati hampir 400 anak tangga. Tapi saya tidak. Saya lebih memilih jalan memutar dengan sepeda motor langsung ke kompleks benteng. Kalau bisa naik motor, kenapa harus jalan kaki?
Ya, kalau tadi benteng Otanaha, kalau ini benteng Otahia. Ya, benteng Otahia. Jadi di komplek ini ada 3 benteng. Hanya satunya ada di bawah agak jauh dan kondisi hujan gini tidak direkomendasikan untuk pergi ke tempat itu. Ya, ini benteng Otahia. Bagus sekali, mantap. Setelah hujan reda, saya ingin mengunjungi Museum Pendaratan Pesawat Amfibi, tapi sayang tutup. Saya juga gagal mengunjungi Masjid Kubah Emas karena hujan deras. Akhirnya saya kembali ke penginapan dan istirahat. Pagi ini cukup cerah. Saya punya 2 rencana hari ini, yaitu snorkeling di Botubarani, tempat di mana spesies ikan terbesar di dunia yaitu hiu paus sering muncul, serta menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling di Taman Laut Olele. Untuk menuju kedua spot snorkeling tersebut, saya berkendara ke arah timur kota Gorontalo. Di awal sampai Gorontalo, saya tertipu jasa rental motor. Namun saya belum kapok dan mencari jasa rental motor lain sampai dapat. Saya merasa nyaman eksplor suatu tempat dengan sepeda motor sendiri. Selain lebih bebas, juga entah kenapa rasanya lebih nyaman, serasa menyatu dengan warga sekitar. Apalagi tiap ke suatu tempat seperti di Lombok, Morotai, Ternate, atau sekarang di Gorontalo, saya sewa motor dari jasa rental motor setempat, sehingga plat nomornya menggunakan kode plat setempat. Rasanya seperti menyatu dengan warga sekitar. Ditambah lagi jika jalan yang dilewati seindah ini. Kali ini saya melipir jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Gorontalo. Jalannya halus dan pemandangan lautnya luar biasa. Rasanya tidak sabar, sebentar lagi saya sampai di spot tujuan utama saya ke Gorontalo. Ya, spot hiu paus Botubarani. Di sini sering muncul hiu paus dan pengunjung bisa snorkeling dengan hiu paus. Saya sudah kontak pengelola wisata ini jauh-jauh hari, bahkan sudah DP. Tapi kali ini beneran ya, bukan penipuan. Di pantai Botubarani memang sering terjadi kemunculan hiu paus. Namun sering bukan berarti selalu muncul. Hari ini saya termasuk sangat beruntung karena hiu pausnya muncul. Maka saya pesan paket foto dan video drone dengan perahu transparan serta paket snorkeling.
Wow, 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 besar sekali. Puas sekali saya berenang bersama ikan terbesar di dunia. Mantap, mantap, mantap. Di perairan Botubarani banyak ubur-ubur sehingga beberapa kali saya tersengat ubur-ubur. Namun demikian saya tetap terus di air untuk berenang bersama hiu paus. Tercatat ada 3 ekor yang muncul hari ini dan yang terbesar dari ketiganya memiliki panjang lebih dari 5 meter. Bayangkan bro, 5 meter. Dan saya berenang sangat dekat dengannya. Sebuah pengalaman yang tak bakal terlupakan. Saya lanjut ke Taman Laut Olele. Sampai di Olele saya tidak menemukan semacam loket atau kompleks tempat wisata. Ini seperti desa kecil di pinggir laut. Saya sempat berpikir Google Map-nya salah. Saya bertanya ke salah seorang warga apakah ini Taman Laut Olele. Dijawab benar. Lalu saya menyampaikan bahwa saya ingin snorkeling. Warga itu menjawab, jika sudah bawa alat snorkeling sendiri langsung saja nyebur. Namun akhirnya saya minta dicarikan guide yang bisa menemani saya snorkeling. Selain demi keamanan juga supaya bisa minta didokumentasikan. Inilah hasil dokumentasi keindahan Taman Laut Olele. Di hadapan luasnya lautan Gorontalo, saya disadarkan betapa sempitnya hidup saya. Di hadapan besarnya hiu paus, saya disadarkan betapa kecilnya saya di hadapan alam semesta ini. Begitu indahnya Taman Laut Olele mengajarkan saya untuk menyadari betapa kurangnya saya dibandingkan semua ciptaan Tuhan. Bermaknanya benteng Otanaha mengingatkan kepada saya untuk senantiasa menghargai sejarah. Terima kasih Gorontalo, pelajaran yang kau berikan bukan hanya soal keindahan dan kemegahan, tetapi juga kegagalan dan kerugian. Kali ini saya bisa belajar tidak hanya dari keberhasilan, tetapi juga belajar dari kegagalan dan kesalahan.